Sudah bisa kira-kira Bang Irham? Oh, sudah Pak Zaidan. Ya, jadi saya Bapak Zaidan dari Binjai ingin bertanya ini sama Ustaz Arifin. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, jadi Ustadz, ada di lingkungan saya kemarin permasalahan, pertanyaan dari kawan-kawan, apakah kurban daging kurban itu bisa diserahkan atau diberikan kepada yang fakir apa, yang non Muslim? Dan yang kedua, apakah daging kurban itu boleh dijual ketika diterima ya oleh fakir miskin? Kiranya itu saja, Ustadz Arifin. Ya. Terima kasih sekali lagi Bang Irham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Zaidan di Binjai tadi yang sudah menanyakan kepada kita mengenai apakah kurban itu atau daging kurban yang disembelih itu boleh diberikan kepada non-muslim. Mungkin ini keadaannya tidak mampu ya, Pak ya. Oke, kemudian yang kedua, apakah daging kurban tadi yang diberikan kepada fakir miskin itu boleh untuk dijual? Mungkin kepada Ustadz langsung saja untuk menjawabnya. Terkait dengan apakah daging kurban boleh diberikan kepada non-muslim, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan salah satu hadis di dalam kitabnya Al-Musnad, bahwa orang non-muslim pun boleh menerima hewan kurban atau boleh menerima daging kurban. Tetapi yang menjadi catatan, tidak boleh kalau seandainya hewan kurban tersebut hewan kurban wajib atau kurban wajib. Sebagai contoh, kurban nazar. Ketika seseorang bernazar untuk kurban, maka hal yang harus diperhatikan bahwa hewan kurbannya atau daging hewan kurbannya tidak boleh dimakan oleh dirinya, diri si pekurban, dan tidak pula boleh dimakan oleh orang kafir. Hal ini berbeda nanti kalau kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, maka hewan kurbannya itu dimakan oleh 3 golongan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Maka makanlah oleh si pekurban sebahagian dari hewan kurbannya. Jadi sebahagian dari hewan kurban si pekurban itu dianjurkan untuk dimakan. Dan bahkan nanti para ulama kita menyatakan sunnah hukumnya untuk dimakan. Selanjutnya, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah makan kepada qani, orang yang kaya, dan mu'tar, orang yang kurang, yakni orang miskin. Di dalam ayat ini para ulama kita atau sebagian ulama kita menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi apakah ini pada orang muslim saja dan atau boleh kepada orang kafir. Sebagian ulama berpendapat boleh itu diberikan kepada orang kafir, tetapi nanti jumlahnya harus berbeda. Janganlah pula nanti lebih banyak orang kafir daripada orang Islam sendiri. Apalagi kalau seandainya di lingkungan kita itu hidup dalam kondisi aman, hidup dalam kondisi baik, hubungan kita dengan orang kafir tidak bermasalah, maka untuk mengambil hati mereka, diantaranya berikanlah sebahagian dari daging hewan kurban. Jadi kalau demikian, pemberian daging hewan kurban kepada fakir miskin, kepada orang kafir diperbolehkan, asal bukan kurban wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah bagian-bagian dari hewan kurban itu boleh dijual? Larangan menjual bagian dari hewan kurban itu berada di si pekurban. Di si pekurban yang diharamkan untuk menjual. Kalau dijualnya, maka batallah ibadah kurbannya. Nah, si pekurban tidak boleh menjual bagian dari hewan kurbannya, apakah itu daging atau kulit dan lain sebagainya. Begitu juga wakil dari si pekurban. Wakil dari si pekurban ini adalah kalau kita di sini panitia.
Nah, panitia itu tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban, termasuk kulitnya. Dan nanti di dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa termasuk juga orang kafir. Orang kafir kalau dikasih, tidak boleh mereka jual. Kalaupun hukum ini tak berlaku buat mereka. Dan juga nanti bagi orang kaya yang menerima hewan kurban atau menerima daging kurban, dia menerima bagian dari daging kurban, maka bagian yang diterimanya itu tidak boleh dijualnya. Mengapa? Karena dia itu dikiaskan pada si pekurban yang mampu untuk berkurban. Nanti untuk orang miskin bagian yang didapatkannya itu boleh untuk dijualnya. Boleh untuk dijual bagi orang miskin. Nanti juga termasuk kulit. Kalau seandainya panitia kurban susah mau kulit itu mau diapakan. Kalau seandainya kulit itu dipotong-potong, dibagi-bagi, mungkin akan tercampak, tidak bermanfaat. Ada baiknya kulit tersebut diberikan secara utuh kepada fakir miskin. Secara utuh kepada mereka. Setelah itu nanti mereka mau melakukan apa terhadap kulit ini, itu urusan mereka. Mau mereka jual, boleh bagi mereka untuk menjualnya. Kenapa? Karena sudah menjadi hak dia dan memang dia membutuhkan sesuatu yang lain. Berbeda dengan orang kaya tadi. Orang kaya tadi tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Maka bagi dia hanya mengkonsumsi hewan kurban. Nah, kalau seandainya dia tidak mau mengkonsumsinya, tidak boleh dia menjual kepada orang lain, tetapi harus diberikan cuma-cuma atau dihadiahkan kepada orang lain. Maka ini terkait dengan jual menjual dari bagian dari hewan kurban ini. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Zaidan yang ada di Binjai tadi sudah terjawab pertanyaannya mengenai boleh atau tidak ya daging kurban yang diberikan kepada kaum non-muslim, atau juga daging kurban itu boleh apa tidak dijual oleh kaum fakir miskin. Tadi sudah dijawab oleh Ustadz bahwa untuk diberikan kepada yang non-muslim itu diperbolehkan selama kurban yang diberikan itu adalah kurban wajib ya. Seperti kurban bukan kurban wajib. Selama bukan kurban wajib, maka kurban itu boleh diberikan kepada kaum non-muslim dengan catatan tidak lebih banyak daripada daging yang diberikan kepada kaum muslim ya. Artinya ini hanya bagian daripada boleh memikat simpati atau menjalin silaturahmi antar jiran tetangga mungkin dengan kita yang berdekatan dengan kaum non-muslim tersebut. Juga kepada daging kurban yang diberikan kepada kaum miskin ya, fakir dan miskin boleh untuk dijual selama itu tindakan penjual itu tidak dilakukan kepada mereka yang berkurban atau kepada yang diwakilkan atau panitia kurban tersebut. Mudah-mudahan Pak Zaidan di Binjai sudah puas dengan jawaban dari Ustadz Arifin tadi. Buat sobat pembelajar yang lain yang mungkin masih banyak pertanyaan yang mengganjal, karena waktu kita sudah jam 12 lebih 5 menit ini di siang hari ini, artinya Irham dan Ustadz Arifin harus undur diri, pamit dari ruang dengar sobat pembelajar semuanya. Apabila masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen aja ya di link komentar kita di Mas Mualimin Radio radiostream123.com. Nanti kasih pertanyaannya melalui link komentar kita. Nanti di lain kesempatan akan kita jawab. Mungkin bisa kita jawab melalui tulisan yang akan kita share nanti di Facebooknya Madrasah Aliyah Mualimin Unifa Medan ya. Jadi buat sobat pembelajar semuanya yang masih banyak pertanyaan, langsung aja kasih pertanyaanmu ya di link komentar kita di Mas Mualimin Radio radiostream123.com. Nanti semua pertanyaan yang masuk akan kita himpun dan akan kita jawab, bisa jadi nanti melalui tulisan atau melalui video yang bakal kita unggah ke link YouTube kita di Madrasah Aliyah Mualimin Unifa.com. Terima kasih buat seluruh sobat pembelajar. Terima kasih juga Ustadz atas kesediaannya sudah mau menemani Irham ini, memberikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apapun yang salah itu datangnya dari kita selaku manusia, selaku makhluk. Apapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian sobat pembelajar semuanya. Kita ketemu kembali nanti di sesi berikutnya ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih dan nanti Ilham akan putarin satu lagu penutup buat sobat pembelajar di siang hari ini. Mohon maaf, mohon pamit, undur diri.
nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.